Wak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Jumat ini aku bakal bawain kisah horor Wak yang udah masuk ke part 80. Makasih buat kalian yang udah antusias buat kirim-kirimin cerita horor kalian ke kami, sehingga kisah horor kalian ke kami tuh udah banyak banget Wak. Kemarin kita bahas tentang dendam seorang teman yang masuk sekolah pramugari. Kali ini agak berbeda, Wak. Bukan tentang hantu-hantu seram, melainkan kisah patah hati cinta beda dunia dari Wawak kita. Kisah ini datang dari Wawak kita yang bernama Ana dari Sidoarjo. Hai Ana. Jadi Wak, kejadian ini tuh pada waktu 2018 waktu Ana masih SMA. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, aku bakal ceritain latar belakangnya. Siapa Ana ini sebenarnya? Ana itu anaknya peka, tajam, bisa melihat apa yang nggak orang lain lihat. Tapi kemampuan ini tuh bukan dari lahir, Wak. Melainkan ada suatu tragedi yang membuat Ana bisa melihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Penasaran kan kalian? Cekidot. Oke Wak, jadi waktu anak ini umur 6 tahun, dia tuh mengalami kecelakaan yang lumayan parah banget. Sempat dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Tapi, subhanallahnya, beberapa jam kemudian, dia tuh dinyatakan kayak hidup lagi gitu sama pihak rumah sakit. Kayak semacam mati suri gitu. Nah, karena kejadian itu, anak ini bisa nih lihat kayak makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dan sejak itu, dia pun dinyatakan aneh sama keluarganya, Wak. Karena dia biasanya ngomong-ngomong sendiri. Karena itu mungkin Ana menjadi orang yang kayak pemurung, menyendiri. Nah, setelah kejadian itu, Ana pun mulailah berdamai dengan dirinya sendiri, Wak. Dia tuh kayak mulai cuek sama gangguan yang diakibatkan sama makhluk-makhluk itu. Awalnya, aku gak ngerti kok aku bisa lihat mereka. Dulu, aku gak bisa. Apa mungkin karena aku pernah mati suri? Banyak orang nganggap aku aneh dan ngejauhin aku. Bahkan pernah dibawa ke psikiater sama mama. Tapi lama-lama, aku belajar damai. Belajar menerima kemampuan itu. Nah, sampailah di tahun 2018, Ana ini memasuki kelas 1 SMA, Wak. Tapi sekolahnya dan jarak sekolah dari rumahnya tuh agak jauh. Dan jadi si Ana ini memutuskan buat kayak, oke, aku akan ngekos aja nih di sekitar sekolahnya. Nah, sebelum dia ngekos, Wak, dia tuh cari-cari informasi dulu. Kos mana nih yang kayak fasilitasnya bagus, kayak yang harganya murah, dan deket nih dari sekolah. Nah, sebelum Ana membayar kos-kosan ini, Ana tuh survei dulu, Wak. Oh, kos ini tuh murah, fasilitasnya bagus, dan gak lupa juga survei siapa nih penghuni di sini, gitu, Wak. Assalamualaikum. Permisi. Iya Neng, ada apa? Bu, ini bener ya lagi terima kos perempuan? Iya, betul sekali. Ini kebetulan di kos kami tinggal satu kamarnya. Apakah mau nyoba survei dulu? Boleh deh, Bu. Yuk, masuk Neng. Nah, baik Neng, di sini tuh ini untuk jemurannya. Di sini bebas luas ini untuk jemurannya. Terus di sini juga udah free untuk mesin cucinya, jadi bebas hemat listrik juga. Nah, tapi di sini tuh kita tinggal kamar mandi luar aja Neng, soalnya di kamar mandi dalam itu udah di tempat penghuninya, udah ada penghuninya gitu. Tapi ini bersih kok untuk kamar mandinya. Nih. Oh iya, boleh. Nah, yang tinggal sisa satu yang di bagian depan sini. Mari, Bu. Mari. Nah, di bagian sini udah ada tempat meja belajarnya sama kasurnya. Terus juga ada kacanya nih. Oh gitu ya, fasilitasnya lumayan sih. Ya, terus di depan bisa juga nyantai-nyantai gitu di luar. Normal, penghuninya ada tapi nggak usil.
dekat sekolah, harganya murah. Gimana nih? Oke deh Bu, saya ambil langsung datang sekali ya Bu, soalnya sekolah saya bentar lagi mau ngasih. Boleh Neng. Aku di sini, aku di sini. Tapi sayangnya keinginan Ana buat hidup damai ini gagal total, Wak. Karena pada suatu hari, tiba-tiba di pojok dekat meja belajarnya Ana, muncul sosok yang sangat amat berbeda yang pernah Ana lihat. Sosok ini tuh kayak ganteng gitu, Wak. Dagunya lancip, kulitnya putih, matanya coklat, rambutnya hitam legam, tinggi sekitar 175 cm gitu. Kayak koko-koko Cina gitu loh, Wak, yang ada di derajin-derajin gitu. Nah, tapi dari tampangnya yang menawan ini, dia tuh selalu sedih, murung, marah. Kayak ada trauma tersendiri gitu di balik sosok ini. Kenapa salah mulu ya jawabannya? Ini di mana letak salahnya sih? Pantes salah. Kalian awalnya aja udah salah. Nomor 9, 11, 12 itu jawabannya salah semua. Bener deh, salah. Kan, Dia bisa tahu ya? kan salah jawabannya. An, kamu tuh kurang kerjaan banget gak sih ngurusin hantu-hantu itu? Mending cari hobi baru gitu buat ngisi waktu luang kamu. Iya juga sih, aku udah kepikiran. Tapi aku masih bingung mau ngapain. Coba dengerin lagu-lagu K-pop. Udah seru banget. Terus membernya gak usah ditanya, ganteng banget lah. Mending bucin sama K-pop daripada ngurusin hantu-hantu. Boleh juga kali ya. Emang kamu ada rekomendasi? Coba Seventeen deh. Nanti kamu sampai kos dengerin perlahan-lahan. Dijamin nanti kecanduan. Oh, oke. Seventeen ya namanya. Ya. Makasih ya rekomendasinya. Nanti aku coba. Masih juga ya? Lama-lama aku suka deh. Akhirnya datang juga. Aku buka deh. Penasaran. Aku pajang deh. Nah, beres. Nah, sejak kejadian itu, si hantu ganteng ini, Wak, mulai nih pindah-pindah ngikutin kemana anak ini pergi. Kadang ngeliatin poster K-pop yang ditempel Ana, kadang ngajarin Ana buat ngerjain PR, bahkan ngoreksi PR anak kalau ada yang
salah, Wak. Kayak Ghostly tutor yang cute banget gak sih, Wak? Tanpa kerasa, udah 1 tahun lebih anak itu ngekos di situ, Wak. Nah, tepat pada saat dia naik ke kelas 2 SMA, pandemi COVID-19 ini melanda. Jadi kayak sekolah itu didaringkan, mobilitas dibatasi. Anak makin banyak lah waktu di kos itu. Dan selama itu pula, si hantu ganteng itu tuh yang nemenin anak, Wak, buat ngerjain PR, ngasih tugas, ngoreksi tugas-tugas anak. Kayak gitulah pokoknya. Anak, kamu terlalu sibuk, makan dulu. Nanti kamu sakit. Iya, makasih. Nah, karena terus-terusan ditemenin sama si hantu ganteng ini, Wak, Ana pun jadi mikir, kayaknya dia baik, nggak ganggu. Bolehlah aku ngajak ngobrol sama dia ini. Kayaknya dia nggak ganggu, makanya dia mau rencana itu ngobrol sama si hantu ganteng ini, Wak. Aku bisa kok ngeliat kamu. Untunglah kamu bisa lihat aku. Kamu siapa? Aku Lazy, biasanya dibantu Dari mana kamu? dari masa Tionghoa. Ayahku adalah pedagang Cina, Umur kamu waktu itu? 18 tahun. Aku disergap di kapal bersama wanita Cina lainnya. Di sana, kami semua dilecehkan. Sampai akhirnya, kaki aku diikat tali, ujungnya dikasih batu berat, dan aku dilempar ke laut. Tapi, sebelum semua itu, hidup aku sudah susah. Waktu aku sekolah, aku dibully, dikucilkan, bahkan dilecehkan sesama jenis. Padahal aku pintar, aku bisa 3 bahasa Inggris, Cina, dan Indonesia. Tapi karena tampan Cina ini malah menjadi petaka buat aku. Makanya kamu bilang gitu waktu aku pasang-pasar itu. Aku iri kalau kan zaman sekarang banyak dilirik dan disukai banyak orang. Tapi zaman aku justru dibenci karena wajahku ini. Kamu gak perlu iri, Ji. Wajah kamu ganteng banget. Dan kamu baik. Sejak Ana mulai berkomunikasi sama si Ziyi ini, Wak, penghuni kos pun jadi tahu lah kalau ternyata, oh, lo bisa lihat gue. Nah, bisa kalian tebak apa yang terjadi? Betul, penghuni kos itu langsung pada iseng, Wak, pada ngisengin Ana setiap harinya di kos gitu. Tanganku kotor nih. Kenapa dia balik badan ya? Dia tahu kalau kamu bisa lihat dia, makanya ditusuk oleh orang jahat. Oh gitu. Gak apa-apa kok, tenang aja. Aku gak akan judge kamu.
Hei, kamu bisa lihat aku kan? Jangan bohong. Bun. Hei, diam. Ana mau istirahat. Makasih sih. Itu. Mereka semakin hari semakin dekat, Wak. Si Ziyi ini mulai nih bangunin Ana buat sholat subuh, ngajarin resep masakan Cina buat Ana, ngingetin makan Ana, nemenin di setiap malam pandemi Ana, dan tanpa sadar mulai nih tumbuh rasa-rasa yang aneh di hatinya. Sampai akhirnya di kelas 3 SMA, saat sekolah udah mulai offline, si Ziyi ini mengakui sesuatu yang membuat Ana terkejut. Ana, Kenapa? aku sebenarnya sudah menyimpan rasa suka terhadapmu. Aku tahu kita tidak bisa bersama, tapi aku ingin melindungimu. Aku juga suka sama kamu sih. Sejak kita mulai dekat, perlahan-lahan aku nyimpan perasaan ke kamu. Tapi kita nggak mungkin bisa bersama kan? Kita beda alam. Aku tahu kita tidak bisa bersama, tapi boleh aku tetap berada di sampingmu. Boleh, asalkan kau jaga diri juga ya. Kenapa kamu menangis di drama Korea? Ya karena sedih tahu. Mereka tuh kayak orang pacaran beneran gak sih, Wak? Kayak bedanya yang satu manusia, yang satu lagi penghuni beda dunia. Dan justru karena terlalu nyaman, perpisahan mereka akan jauh lebih sakit pastinya.
sih. Bulan depan aku harus pindah. Aku udah lulus, kontrakku udah juga mau habis. Kamu pindah kemana? Aku harus pulang. Masa aku sendirian di sini? Boleh nggak aku ikut sama kamu? Sebelum lulus dan pindah dari kos, si anak ini ngajak nih Rani buat main kayak sebagai perpisahan gitu, Wak. Am, kau mau kemana? Aku mau jajan sih, tapi nggak jadi deh. Sana aja. Oke. Allahu Akbar. Gimana kalau sebelum kita lulus main bareng dulu buat kenang-kenangan? Ide bagus sih, tapi mau kapan emang? Nanti aku kabarin deh. Yaudah, mulai yuk. Iya. Ya. Habis ini aku mau ke dulu ya. Oke. Ayo. Kita enggak tahu. Itu sudah tapi Dia tak ada dia tak apa yang. nanti kau boleh nana. Bro, maaf ya, suara kamu kok hilang? Kamu gak kenapa-napa kan? Maksudnya aura saya drop gimana ya, Pak? Alat bilang seperti ini tuh sangat pengaruh jin. Kamu kesana dengan hal seperti itu kan? Jangan-jangan yang dimaksud Z. Pak Ustadz, sebenarnya gini Pak. Ini adalah pengaruh dari Diando. Hubungan ini tidak baik. Kalau kamu begini terus, bisa apa? Saya tahu tuh Pak Ustadz, dari awal kita mau satu. Tapi gimana ya Pak? Saya udah terlanjur cinta. Kamu bisa berkomunikasi sama mereka. Karena mata batin kamu terbuka. Bapak bisa tutup mata karena ya. Baik Pak, saya mau hari juga. Jadi gini, aku mau berbicara sama Pak Ustadz hari ini. Bisa ketemu aku gak? Boleh. Itu matanya ya. Kamu bilang aku terusin, bismillahirrahmanirrahim. Gimana lo? Alhamdulillah, saya merasa lebih baik Pak. Ini mau cek dulu. Jadi ini Pak Ustadz kos-kosan saya. Karena ini kos-kosan Putri, jadi saya mau izin dulu ke kosnya ya, tunggu di sini sebentar. Oh iya, tunggu. Nah, di sini biasanya di tempat jemuran ini saya ngeliat pocong Pak Ustadz. Terus kadang di bagian sini tempat cuci-cuci juga ada pocong. Jadi kadang pindah-pindah dari situ ke sini. Sama saya juga pernah melihat di sini ada kuntilanak di dalam ruangan itu. Nah, di sini tempat kamar saya Pak Ustadz. Di sini teman saya Pak Ustadz. Biasanya saya ngeliat jin yang saya ceritakan itu di sebelah sini sama di sebelah situ. Tapi semenjak baru saya ditutup, saya udah gak ngeliat lagi Pak. Udah gak ada kenalan. Gak ada deh kayaknya. Bentar ya, aku mau cek dulu. Aman sih? Udah, yuk.
Selamat tinggal, Zi. Bapak, ayo. Setelah itu, Ana melanjutkan hidupnya meskipun berat, meskipun kenangan bersama si Ziyi ini masih teringat, tapi cerita ini belum selesai loh. Karena si Ziyi ini ternyata tidak benar-benar pergi dari hidup si Ana ini. Gimana hari sekolah kamu ada cerita seru nggak? Nggak ada sih, normal normal aja. Gimana kalau sekolah? Nggak ada yang kayak gimana gitu. Jadi aku kali cerita seru ya berarti. Nggak ada. Kamu melihara hantu? Maksudnya gimana ya? Di bapak kamu tuh siapa? Dari tadi lihat kamu terus loh. Kira-kira ceritanya gimana? Tingginya sekitar 170 gitu sih. Dan dia lagi nyusun kamu. Namanya Zi. Dia baik banget. Dia ada bela sama pantesan dari tadi sini aku udah belajar kamu. Dia bagus. Dia suka sama kamu. Aku seneng deh lihat kamu sekarang kelihatan lebih bahagia banget. Jujur aku juga gak nyangka bisa sampai di titik ini. Kamu dijemput sama siapa? Aku dijemput sama pacar aku ini udah punya pacar aja nih. Sorry ya. Ana, Akhirnya datang juga. iya, masa pacar aku pulang sendirian. Makasih ya udah nemenin aku. Iya, santai. Yaudah, makasih ya buat hari ini. Aku balik dulu ya. Dadah. Akhirnya ada yang bisa menjaga. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Sekarang kamu benar-benar bahagia ya. Hatiku kan menunggu, karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku. Jadi itulah kisah cinta
Sizi dan Anawa, kisah cinta yang gak pernah mungkin benar-benar bisa bersatu. Karena ya beda alam juga kan, gak pernah mungkin bisa bersatu. Tapi ketulusan hati Sizi ini perlu diapresiasi, Wak. Karena mungkin di zaman sekarang kita sulit banget menemukan kisah itu. Kadang cinta memang gak selalu tentang memiliki, Wak. Ada cinta yang tugasnya untuk menjaga, menemani, dan mendoakan orang yang dia sayang untuk bahagia. Gelap yang menutup anak supaya nggak punya cowok ini udah hilang, Wak. Dan sekarang anak udah mempunyai kebahagiaannya sendiri. Mungkin itu juga yang diinginkan sama Sizi ini, Wak, ya. Dan beberapa bulan yang lalu anak udah dilamar sama cowoknya yang di real life, Wak. Kita doakan semoga hubungan Ana dan cowoknya semakin langgeng, Wak, dan menuju hari pernikahannya nanti ya. Dan untuk Sizi, aku doain buat kamu semoga tenang di sana ya. Memang cinta tuh nggak selalu bersama, Zi. Tapi aku ngucapin terima kasih buat kamu yang udah mencintai Ana dengan sangat tulus. Semoga kamu di sana tenang ya, Zi. Kamu orang yang baik. Oke teman-teman, itu tadi kisah cintanya Sizi sama Ana. Dan untuk kisah selanjutnya kalian bisa rekomendasi buat aku, kirimin ke email mungkin ya. Sekian dulu videonya. Kalau kalian suka kalian bisa like, komen, dan subscribe supaya gak ketinggalan sama cerita-cerita baru dari aku. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya, Wawa. Bye. Dihentak sunyi, geram gusarmu mulai gerayani kupingku, dibungkam lagi janji yang sumbang itu tak semenarik dulu. Sejuk wangimu tersisa di sela-sela baju hangatku. Terakhir kali kita bicarakan besokan bagaimana. Lihatlah semua sudut itu, Bandung kan selalu memelukmu, dinginnya hangatkanmu selalu, dilengkapi lapisan selimut yang dekapan nadi yang mengalir menjadi seruan di hati, bermuarakan kabar baru tentang mimpi berkecukupan
Dan kabar baiknya, aura gelap. Dari sini tembok-tembok ini tak berarti. Ya kan mendek. Aku lihat semua hari ini Ya kamu kayak ya jalan. terhubung malam nanti. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurat terjalnya dunia. Jadi Bima. Milik bersama, ramai sepi ini milik bersama. Ini adalah persiapan tag video kita masih. Apapun yang terjadi tidak melihat tawa tangis dan nisa, mendengar berbagai macamnya. Kali ini kita belajar banyak. Kita ulangi nanti. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, saat terasa berat-beratnya. Ku tahu kau pun berjuang juga, hadapi semuanya langsung di muka. Apapun yang terjadi tidak apa. Setiap hari ku bersyukur melihatmu berselimut harapan, berbekal cerita. Semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, ramai sepi ini milik bersama. Sama takkan